Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akhlis Dinaka. Nomor induk mahasiswa 2041050101003. Prodi Perbankan Syariah 4 angkatan 2020. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis LC MPI yang berjudul Konsep Dasar Ekonomi Islam. Seperti yang Bapak sudah jelaskan mengenai definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Jadi, saya simpulkan mengenai definisi ilmu ekonomi, yaitu dalam kehidupan sehari-hari manusia sangatlah membutuhkan makanan. Dalam kehidupan, kebutuhan akan makanan yang bervariasi dan juga bernilai gizi tinggi telah mengalami peningkatan. Potensi salah satu komoditas yang patut dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan ini adalah salah satunya, contoh, umbi-umbian, yaitu terbuat dari singkong atau bisa juga nasi. Salah satunya yaitu padi. Selanjutnya kita akan membahas definisi ekonomi Islam. Apa itu ekonomi Islam? Ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah. Berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sumber norma-norma hukum ekonomi Islam ada 4, yaitu yang pertama Al-Quran, kedua Sunnah, ketiga Ijma, keempat Qiyas. Al-Quran dalam norma-norma hukum ekonomi Islam adalah memuat wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta, yang ditunjukkan kepada umat manusia. Ini merupakan pesan dari Allah kepada manusia. Karena itu Al-Quran menjadi sangat urgen bagi kita. Sedangkan Sunnah bisa berarti perilaku, sirah, jalan, thariqah, kebiasaan atau ketentuan. Sunnah dalam pengertian ini bisa mencangkup sunnah yang baik, yaitu sunnah hasanah, maupun sunnah yang buruk, yaitu sunnah qabihah. Kemudian ijma. Ijma menurut bahasa lughah ialah mengumpulkan perkara dan memberi hukum atasnya serta meyakininya. Sedangkan Qiyas adalah sebuah solusi yang ditawarkan untuk berbagai kasus hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalil dalam sumber hukum Islam. Diketahui bahwa Imam Syafi'i adalah penggagas konsep Qiyas. Dalam pandangannya, berbagai kasus hukum yang terdapat dalam masyarakat Muslim yang tidak jelas diatur dalam Al-Quran atau Sunnah dapat diselesaikan melalui Qiyas, baik dalam bentuk Qiyas jalli atau Qiyas kahfi. Karakteristik ekonomi Islam ada 8. 1. Ekonomi Islam terikat dengan akhlak, syariah dan akhlak. Kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Ketiga, larangan maisir, gharar dan riba. Keempat, keadilan dan keseimbangan individu dan masyarakat. Kelima, keseimbangan antara keruhanian dan kebendaan. Keenam, bimbingan konsumsi. Ketujuh, petunjuk investasi. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, zakat. Cukup sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wa akhiran aqulu lakum syukran katsiran ala husni ihtimam minkum iyaya. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.